Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Supriyanto di channel Anak Desa. Ya, pada kesempatan kali ini kita eh, berbicara tentang organisasi dan pentingnya organisasi dan peran organisasi untuk bangsa dan negara. Pada kesempatan kali ini saya hadirkan salah satu seorang aktivis dan salah satu seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berproses di Yogyakarta. Beliau adalah seorang aktivis yang sangat berperan dalam dunia organisasi yang berangkat dari IPM, Ikatan Pelajar Mahasiswa, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan berproses di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin lebih lanjutnya beliau akan memperkenalkan dirinya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke baik ya, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Akmal Itimala. Saya aslinya dari Maluku, tepatnya itu di Kabupaten Seram bagian Barat, dan nama kampung saya itu Wano. Saya di ya, Yogyakarta. Di sini saya melanjuti tingkat atau di dunia pendidikan. Sekiranya itu saya kembali kepada Bung. Oke. Ya, itu tadi nama beliau adalah Akmal Hitimala, bisa dipanggil Imawan Akmal dan Bung Akmal. Ya, kita kembali kepada pembahasan inti, yaitu pentingnya organisasi dan apa itu organisasi dan peran organisasi untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya saya tanyakan kepada Bung Akmal Hitimala ya, dan apa itu organisasi, peran organisasi untuk bangsa Indonesia, dan tujuannya dan pentingnya organisasi bagi seorang mahasiswa. Nah, di sini kita jangan terlalu serius ya, mungkin kita bicara sambil ngopi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita berdua begitu. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Tanya dulu. Yang pertama saya tanyakan, apa itu organisasi? Jadi gini ya, terima kasih. Sesuai yang ditanyakan itu bahwa apa itu organisasi. Jadi perlu kita tahu dan kita memahami tentang apa itu organisasi. Organisasi itu adalah suatu wadah yang kemudian organisasi itu suatu wadah yang berada pada lingkungan masyarakat yang kemudian dia melingkup atau bernaung mahasiswa atau generasi yang kemudian dia memiliki secara intelektual yang di dalamnya untuk bagaimana saling memahami dalam konteks organisasi. Mungkin itu yang penjelasan saya, nanti ditanyakan lagi. Oke, berarti saya bisa tarik kesimpulan bahwasannya organisasi itu adalah salah satu wadah yang dimana seseorang itu saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan ya, entah itu dalam tujuan akademis maupun tujuan yang lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa tujuan organisasi dan apa peran organisasi dalam bangsa Indonesia, dengan melihat realita yang terjadi di sekarang, terjadi di Indonesia sekarang, yang pastinya peran organisasi itu penting. Mungkin pertanyaannya begitu. Yang pertama ya, tujuannya. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa menurut saya organisasi itu adalah hal yang paling penting yang dimana kita harus memahami dan kita harus mengerti tentang tujuannya organisasi itu. Jadi tujuan organisasi itu yang pertama, bagaimana dia melatih, ya betul, kemudian membina dan mendidik seseorang yang kemudian berada dalam organisasi itu. Nah, melatih atau mendidik atau membina itu dalam konteks yang pertama itu adalah soal kepemimpinan. Melatih diri dalam soal kepemimpinan dan kemudian mengajak kepada hal-hal yang memang dia bersifatnya secara keislaman. Membentukkan salah satu karakter, kemudian memperlancarkan ide dan gagasan. Nah, di situ yang kemudian memahami dalam tujuan daripada organisasi. Mungkin itu sekilas yang kemudian saya menjelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, berarti saya tarik kesimpulannya terkait tujuan dari sebuah organisasi itu sangat penting. Pentingnya di mana?
kita harus belajar terkait karakter seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu seperti apa untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut, ya kan, gitu. Nah, pertanyaan saya lagi adalah peran organisasi atau peran seorang mahasiswa dalam sebuah organisasi untuk membaca situasi sosial, karena dengan melihat Indonesia atau dengan melihat dinamika Indonesia sekarang, pastinya seorang akademis yang masuk dalam organisasi itu penting. Kira-kira perannya di situ apa? Nah, jadi ketika peran mahasiswa dalam dunia organisasi jadi mengarah kepada sosial itu, jadi begini, uh, ketika kita lihat fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sosial secara umum di Indonesia saat ini, yang lebih trennya itu adalah konflik mengenai COVID. Nah, sudah beberapa tahun COVID ini tidak akan berhenti. Ya. Nah, tujuan dan kemudian fungsi daripada organisasi itu untuk bagaimana menjelaskan dan kemudian menyampaikan keluh kesah berada pada masyarakat tersendiri. Nah, misalnya gini, ada berita-berita yang dijebarkan oleh publik itu mengenai betul. tingkat tingkat pandemi dan kemudian turunnya pandemi dan lain sebagainya. Nah, itu kita itu harus mengambil pada posisi agent of change. Agen of change itu bagaimana kita itu mampu untuk bisa mengeluarkan atau mampu untuk bagaimana berubah pola dan kemudian konflik ini untuk menjadi hal yang lebih baik. Jadi inti daripada peran organisasi itu sangat luar biasa yang kemudian kita harus membawa dalam dunia dalam dunia masyarakat. Nah, sekilas yang kemudian mungkin itu yang kemudian saya jelaskan. Nanti kita sharing-sharing lagi. Oke. Menarik sekali ya, menarik sekali kalau kita atau seorang akademis masuk dalam organisasi dengan melihat dinamika yang terjadi di Indonesia, yaitu pandemi COVID. Nah, di situ adalah peran seorang akademis atau seorang mahasiswa untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan di sini yang dimana bagaimana seorang mahasiswa untuk membuka gagasan baru atau membuka ide baru untuk memecahkan sebuah persoalan yang dimana pandemi COVID ini, ya kan. Mungkin pertanyaan terakhir atau sharing-sharing terakhir, organisasi yang paling menonjol atau paling berkreasi itu apa, dalam artian apa ya Pak, dalam artian untuk kedepannya gitu. Kalau misalnya yang ditanyakan seperti itu, dalam pemahaman saya kan, bahkan pun pengalaman yang kemudian saya memiliki atau saya mendalami dalam dunia organisasi itu, tentu ketika kita sudah berada dalam dunia organisasi, maka literatur yang kemudian kita harus menjelaskan bahwa tingkat organisasi itu bukan semerta-merta yang kemudian kita harus masuk di situ aja, bukan. Tetapi di situ untuk bagaimana kita itu saling menukar pikir atau saling membagi ide dan gagasan untuk bagaimana pola pikir atau perkembangan organisasi itu lebih meningkat. Nah, salah satunya itu adalah yang namanya pemimpin. Seorang pemimpin yang kemudian dia memimpin suatu organisasi itu, dia harus jeli atau mampu untuk membuka suatu ruang kebebasan kepada anggota kader, sehingga mereka itu memiliki kompetisi yang baik. Mereka itu memiliki ilmu yang luar biasa untuk bagaimana mereka itu lebih tingkat lagi, karena setara sih ketika kita berproses dalam organisasi itu, kita itu cuma hanya di ataskan nama kader, tetapi kita itu tidak memahami ketika kita sudah menjadi kader, fungsi dan tujuan kita sebagai kader itu apa. Nah, tentunya kita harus fokus dalam organisasi. Nah, ketika kita fokus dalam organisasi, maka disitulah yang kemudian kita memahami, oh ternyata tingkat organisasi ini dia berkembang dan tidak berkembang itu dia lebih kepada hal yang abstrak atau kepada hal yang seperti ini. Nah, sekilas juga dengan pengalaman yang kemudian ketika saya berorganisasi itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bahkan sekarang saya sudah masuk pada level yang kedua dalam Ordo Muhammadiyah, itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini berbagai macam pengalaman yang kemudian saya sudah rasakan. Nah, pengalaman yang saya rasakan itu yang pertama ada dua hal.
hal yang pertama itu adalah hal yang paling keterbukaan dalam organisasi. Ya. Tentunya ketika kita sudah fokus dalam organisasi, tentu itu kita lupa akan yang namanya tujuan yang kemudian Ya. kita miliki bersama. Yang pertama itu adalah dunia akademis. Tetapi hal yang kemudian kita jelaskan ini, bagi saya itu organisasi itu lebih meningkatkan pola pikir kita Ya. untuk bagaimana kita masuk kepada dunia akademisi itu. Ya. Ada jalan kesulitannya, kemudian ada juga Jalan benturan-benturan ya. pikir antara ketua dalam struktural organisasi. Ya. Nah, itu hal yang paling sulit. Dan kemudian hal yang paling bagi saya itu hal yang paling teristimewa dalam berorganisasi itu adalah ketika kita saling memahami dan kemudian kita saling tahu hati dan hati antara kader dengan ketua Ya. untuk bagaimana mengembangkan perkembangan organisasi. Jadi fungsi dan jadi pengalaman yang lebih baik dan bagi saya itu adalah sangat terindah teristimewa itu ada agenda-agenda nasional yang kemudian kita direkomendasikan untuk mengikuti agenda-agenda tersebut. Ya. Nah, seperti agenda muktamar, Ya. agenda nasional yang berada pada konteks organisasi. Di situ kita banyak memahami, kita banyak tahu teman dari NTT, bahkan dari Maluku, dari Jawa dan lain sebagainya. Maka disitulah yang kita saling memahami dalam konteks organisasi itu tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya mengenai pertanyaan yang kemudian ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bung. Oke, terima kasih ya penjelasannya, sangat menarik sekali. Mungkin saya sedikit menarik benang merah ya dari penjelasan Bung Hitimala ya. Saya menarik benang merah bahwasannya dalam organisasi itu pasti terjadi suatu konflik. Nah, di situ adalah peran seorang ketua dan kader untuk bagaimana seorang ketua itu harus mampu menyelesaikan persoalan itu dengan cara baik-baik ya, bukankah begitu? Nah, itu tugas ketua, dan tugas seorang kader adalah bagaimana membuka gagasan baru atau ide baru untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu tanpa ada perpecahan gitu. Karena organisasi itu adalah tujuan kita untuk kedepannya dan mengembangkannya. Itu adalah tergantung bagaimana kita berkomunikasi dan menyelesaikan suatu konflik dalam suatu organisasi ya. Ya, mungkin untuk pertanyaan sudah selesai. Mungkin ada sedikit pesan terhadap buat kawan-kawan semua atau kawan-kawan yang dimanapun berada ya, bahwasanya organisasi itu seperti ini, atau sedikit motivasi gitu kan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Jadi secara konklusi yang kemudian saya tarik dari pengalaman organisasi untuk kawan-kawan semua, bahwa jangan beranggapan bahwa organisasi itu adalah hal yang sulit, jangan. Karena bagi saya itu organisasi itu adalah hal yang paling terbaik di Indonesia secara umum, bahkan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, jangan lupa ketika kawan-kawan sudah dikategori dalam dunia akademisi, kawan-kawan harus juga terjun kepada dunia organisasi, sehingga bagaimana kawan-kawan itu mengetahui Indonesia ini secara luas dalam konteks ilmu pengetahuan, bahkan pun dalam konteks berikut-berikut tertentu. Jangan lupa kawan-kawan bergerak maju, dan kemudian jangan lupa kawan-kawan semangat lagi untuk bagaimana mencapaikan suatu kesuksesan kawan-kawan. Itu mungkin konklusi yang kemudian saya tarik dari pengalaman saya berorganisasi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kepada Bung Akmal Hitimala ya, dengan sedikit atau penjelasan terkait pentingnya organisasi, tujuan organisasi, peran organisasi dalam ruang lingkup negara dan bangsa, itu sangat penting ya. Dan juga kawan-kawan harus berani terbentur kalau kata Tan Malaka ya, kalau tidak salah ya. Kata Tan Malaka itu kan terbentur dan akhirnya akan terbentuk. Nah, di sini terbentuk dalam artian kita dibenturkan dengan suatu konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, pada akhirnya kita akan terbentuk, ya kan? Ya, mungkin kita akhiri saja ya perbincangan pada siang hari ini. Jangan lupa ya kawan-kawan, like dan subscribe. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Bila bisa bilang, Fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.